toast apa kek. Habis ini aja deh toast. Ulang si pintar. Nggak habis. Masih. Di sini. Masih ada ini. Ya. Kita mau piknik nih. Piknik 92. Hah? Lo tau Piknik 92 nggak? Enggak. Lagu yang Naif. Pergi di hari Minggu. Tahu? Emang itu judulnya loh. Bersama pacar baru, naik Vespa keliling kota sampai ke Pik 2. Ngomong-ngomong Pik 2, kan gue habis aja project situ ya. Terus Gue nyanyi lagu itu. Gue jadi Ringo, menampilkan naskah Ringo 1 untuk yang keempat kalinya dalam hidup. lalu Cuma kan ya namanya mengembangkan materi, lagunya gue menyesuaikan lagi. Terus kepikiran lagu itu ya gue nyanyiin lagu itu, tapi gue ubah liriknya jadi ada Pik 2-nya gitu, karena kan lokasinya di situ. 10 menit doang. perform ya. Ya, gue opening performer gitu. Hai guys. Hai guys. Di sini ada Mugis Kuyomi. Di sini ada Rangga Pranendra. Kami sedang menunggu hujan reda. Ngapa? Menunggu hujan tuh salah. Kami sedang menunggu hujan, berarti hujannya belum datang. Kami sedang menunggu hujan reda. Kami terjebak di sebuah kantin sekolah di daerah Ivory Coconut. Apa itu Ivory Coconut? Coconut Apa sih? apa? Coconut Gading. Coconut Ivory Gading. Oke, fine. Kami lagi di Kelapa Gading, guys. Kelapa Gading, guys. Hari ini kenapa jadi banyak cemilan? Karena kami kabut nungguin hujan dari tadi. Terus aduh ngapain ya, jajan ah. Terus itu kan ada kayak lemari jam start yang bisa di scan lalu keluar. Lemari jam start vending Lemari machine. bukan. Vending machine maksud saya. Udah maaf. Kita bahas yang berfaedah aja yuk. Apa? Adelgret. Aduh, Gimana komentar elu, Muk? malas. Malas? Oh, malas bahasa itu. Apa malas Adelgret? Apa malas apa sih? Malas. Lagi-lagi grade gitu. Lo ya semua orang akan grade pada waktunya itu. Ya iya, cikinya. cuma maksudnya Anjing gue kira ciki. Sumpah ya, lo lihat nih. Salah. udah habis. Di. Udah habis. Nah, seri Ya satu. ini Ciki Bos. Tuh. Gimana gue makan ini tadi? Enggak dong. Apa? Ya udah Lo maksudnya Malas kayak lo yang grade. ya waktunya itu loh deket-deket semua gitu. Dekat dengan apa? Kan kemarin Cisyani baru grad. Siane grade kan udah kayak berapa bulan yang lalu. Ya ampun, Mei baru bulan lalu. Graduation konsernya. Iya. Ya, tapi kamu ngumumin grade-nya udah jauh-jauh hari. Ya iya sih. Cuma maksudnya masa tiap bulan ada yang ngumumin grad? Ya kan? Artinya apa? Apa? Sedikit demi sedikit member JKT menjadi bukit. Sesuai peribahasa. Ngomong peribahasa, lo tahu teori The Ship of Theseus? Kapal Theseus? Enggak. Teman-teman yang lagi nonton tahu teori kapal Theseus? Yang nonton WandaVision itu sempat kesinggung sama si Vision bahwa ini hubungannya, ini masih hubungan sama JKT48, guys. Simak nih. Apa? Simak. Tidur. Malas.
Iya. Saya yang Oh, dihipnotis, iya. Pak. Terus Teori tentang kapal Theseus. gimana tuh? Ada sebuah kapal masuk ke museum. Kapalnya nih original, otentik, ya. Tapi seiring tahun berganti, dia bagian-bagian kayunya jadi lapuk. Karena dia lapuk, diganti pelan-pelan bagian-bagian yang lapuknya diganti, diperbarui dengan sesuatu yang baru gitu loh. Hingga akhirnya di tahun kesekian semua bagian kapal itu tinggal satu bagian kapal ini nih, yang masih sisa originalnya nih, lapuk juga, cabut ganti baru. Pertanyaan adalah apakah itu kapal masih original? Di titik mana dia berubah menjadi tidak original? Is it the same shape? Gitu intinya. Nah, ini mau gue sangkut pautin ke JKT. JKT48 membernya ganti. Ya kan setiap tahun ada yang, ya analoginya lapuk, jelek banget ya. Setiap periode ada yang cabut. Ada yang cabut, tapi ada yang regenerasi, ada yang baru lagi kan. Ya. Lalu cabut lagi. Lama-lama member-member yang lama cabut semua, diganti lagi member baru kan. Dia masih JKT48 bukan? Masih lah, goblok lo orang. Masih. Tapi original nggak? Aneh banget pertanyaan gue, ini nggak bisa disamain. Ini lanjut generasi ke generasi, evolusi. Evolusi gak tuh? Ya oke. Ngomongin evolusi, gue punya teori menarik nih. Evolusi kan sesuatu yang manusiawi dan yang wajar ya, sesuatu yang wajar terjadi di dunia ini. Kita selama ratusan juta tahun mengalami evolusi. Kehidupan ini mengalami evolusi. Manusia aja tadinya bukan manusia. Makhluk hidup tuh awalnya kayak dari lautan menjadi ikan, lama-lama ke darat terus punya kaki gitu-gitu. Lama-lama punya buntut. Serem ya? Itu proses evolusi yang terjadi selama ratusan juta tahun hingga akhirnya muncullah Homo sapiens. Gitu-gitu. Tapi dalam beberapa kasus ada proses evolusi yang terjadi dengan singkat, tidak butuh waktu ratusan juta tahun, tapi langsung kepada orang-orang yang kita sebut dengan mutant atau mutan, hasil mutasi. Ke situ. Iya. Ini adalah premis dari cerita X-Men. Iya. Lo ngikutin X-Men nggak? Enggak. Tapi Jujur tahu, kan? enggak, tapi tahu. Tapi misalnya tokoh-tokoh yang terkenalnya kayak Profesor X, Ya tahu aja. Wolverine, Tahu. Cyclops, Enggak. Storm. Enggak. Oke. Tapi Wolverine tahu ya? Tahu. Beda. Wolverine adalah seorang mutan dengan kekuatan yang beda dengan manusia biasa. Manusia biasa dibeset nih, jebret, luka, 3 hari sembuh. Ya kan? Dia jebret, 3 detik sembuh. Nah, itu hasil mutasi. Itu mutan, itu kekuatan mutan. Ya nggak sih? Nah, Terus kisah nyatanya tuh kenapa gue suka banget dengan premis tentang X-Men ini adalah karena di kehidupan nyata itu ada. Di kehidupan nyata kita tuh ada contoh beneran hasil manusia tuh yang punya hasil mutasi yang berbeda, genetika yang berbeda dengan orang lain. Contoh, lo tahu istilah heterokromia? Orang yang menderita heterokromia, bola mata kiri kanan warnanya beda. oh, ya, tahu. Nah, itu ada kan? Tahu namanya. Langka tapi ada kan? Ya. Heterokromia itu adalah hasil mutasi genetik. Tidak selalu muncul pada orang-orang. Terus? Tapi mereka ada di sekitar kita. Mutan-mutan ini ada di sekitar kita. Kita nggak nyadar aja. Mungkin lu mutan, mungkin gue mutan. Tapi yang jelas, kalau lu lihat dari sekian banyak tokoh-tokoh di X-Men, mereka punya kekuatan yang beda-beda kan. Bahkan di salah satu ceritanya di film X-Men itu dikisahkan bahwa bahkan presiden mereka sendiri itu mutan. Ya. Semakin memperkuat teori gue bahwa mutan ada di mana-mana. Ya. Sebagai umat Kristiani yang mengikuti premis-premis X-Men, maka gue tiba di dalam satu titik di hidup gue di mana gue mulai meyakini bahwa juru selamat gue, Yesus Kristus, itu mutan dengan kekuatan nyembuhin orang, jalan di atas air, ngubah air jadi anggur, hidup dari mati, bangkitin orang mati.
kayak apokalips. Ada di film X-Men ada itu Elsa Batnur namanya. Dia kekuatannya adalah mengupgrade mutan lainnya supaya lebih kuat gitu-gitu. Sama kayak Yesus juga gitu, kekuatannya adalah nyembuhin orang, bikin keajaiban. Akhirnya dia punya follower, akhirnya dia punya pengikut. Tapi kemudian mutan-mutan lain gak terima. Gila nih si mutan satu ini, si Yesus ini pamer banget dia sama skillnya. Kita hukum, akhirnya disalib. Ya. Percaya gak? Apa nih? Bahwa Yesus itu mutan? Nggak tahu. Nggak tahu kan? Nah, coba. Kita harus berpikir dengan logika. Kita kan nggak tahu, kita nggak pernah tahu ya. Kalau gue selalu bilang bahwa bahaya kita tuh nggak nih, pernah guys. tahu. Hah? Bahaya nih. Gue suka loh bahas kayak gini loh. Kita tuh nggak Bahaya. pernah tahu. Nah, yang deket-deket aja member JKT dari sekian ratus, mereka udah mencapai angka ratusan belum sih? Dari gen 1 ke gen terakhir? Nggak tahu. Kan ada yang sepuh. Gue nggak tahu total member dari gen 1 sampai gen 12 ada berapa ya. Cuma dari sekian puluh atau sekian ratus member, pasti ada satu atau dua orang yang punya kekuatan yang lebih dari yang lain. Yang merupakan mutan, maksud gue gitu loh. Mutan tuh kekuatannya beda-beda. Gambit, dia bisa menyalurkan energi kinetik dari tangannya atau dari badannya ke benda lain. Makanya dia pilih kartu sebagai mediumnya, karena kartu itu gampang banget disebar. Set meledak, kartu meledak. Ada mutan yang punya kekuatan telekinesis, gerakin benda tanpa menyentuh. Teleportasi, puff, tiba-tiba muncul di mana tempat lain. Menurut lo ada nggak member yang mutan? Nggak tahu. Yang daya kecantikannya melebihi member-member lain sehingga ketika lo lihat dia tuh kayak wow, she's a goddess gitu misalnya. Itu bisa merupakan kekuatan mutan juga, yaitu memperdaya lo dengan ilusi optik yang buat lo berpikir bahwa dia tuh paling cantik di antara member lainnya. Berarti semua dong. Padahal bisa jadi iya. Berarti semua mutan dong. Kan masing-masing fansnya pasti melihat daya cantiknya Daya cantik. lebih. Daya cantik. Cantik DC, daya cantik. Belum tentu. Siapa tahu ada fans yang mikir bahwa Oshi-nya itu bukan yang paling cantik. Gua kan Oshi-nya Oshi gua kan Melody dulu. Sekarang nggak ada. Gue bingung nonton Oshi gimana. Caranya gimana sih? Dulu tuh ya, kenapa gue bisa mengukuhkan Melody sebagai Oshi gue tuh bukan karena gue milih Melody jadi Oshi gue, bukan. Tapi Melody yang milih gue jadi wotanya. Somehow di dalam hati gue mempercayai itu. Iya guys. Kayak takdir. Iya. Kayak kenapa gue kuliah masuk Atma Jaya? Bukan karena gue milih Atma, tapi gue percaya Atma yang milih gue. Walaupun nggak lulus akhirnya. Nggak dilulusin apa? Bukan sih, dia yang kabur. Ya. Terus? Tapi gitu, hubungan antar member dengan wotanya kadang emang susah dijelaskan dengan kata-kata. Oshi lu siapa? Sunny masih? Udah nggak ada. Masih ada sih, cuma kan bukan member. Maksudnya masih aktif nih. Marsha. Aku belum menetapkan dia Oshiku sih, cuma dia Tapi lucu. terlihat menarik bukan? Terlihat menarik. Ya. Bagian mana videonya yang terlihat menarik? Kayaknya waktu itu sempat tunjukin deh itu. Hah? Adalah. Nanti deh. Maca-maca itu ya. Balik lagi ke topik Adelgrad. Gimana dah? Lu kaget nggak kemarin waktu menerima info itu? Kaget lah. Maksudku, Kayak gimana kaget? ya enggak. Maksudnya kayak bukan kaget sih, kayak lebih kayak males gitu kalau kayak kayak gitu. Apa sih gitu? Orang mah di mana-mana dengan member grad, sedih lo malah males. Iyalah, maksudnya kayak tiap bulan mesti ada gitu yang ngumumin. Kayak kenapa gitu? Kira-kira bulan ini siapa? Lagi? Enggak lah, bulan ini cukup ada lah. Sebulan 2 kali udah kayak apa tahu. Tapi kalau yang gue lihat sekarang tuh mending tahu prosesnya tuh mereka ada pengumumannya dulu, habis itu mereka masih ada kayak waktu tenggang sampai akhirnya ada konser kelulusan gitu loh.
atau ada prosesi pelepasan Kabesha itu tuh ada waktu tenggangnya sekian minggu atau sekian bulan. Dulu tuh enggak, Bu. Jadi Zaman saya masih dulu ngewota akut dulu 2014-an awal. Member misalnya ngumumin grade di atas panggung ya udah caps langsung. oh gitu. Nggak ada kayak temannya aku sampai waktunya tiba ya, nggak ada. Antara dia ngumumin grade di atas panggung atau tiba-tiba dia hilang. Terus ada pengumuman dari manajemen. Kayak gitu. Sama kayak Cabak kemarin ya, yang tiba-tiba diberhentikan mendadak dan diumumkan secara mendadak manajemen. Siapa ya? Siapa ya? Apa sih namanya, gue lupa lagi. Beneran gue lupa nih. Si paling lupa tuh padahal namanya. Gue lupa beneran siapa sih? Nama mantan Anda ya. Dia. Nama mantan Anda yang terakhir. Bukan itu bukan mantan. Jen tuh nggak pernah jadi mantan. Jadi? Nggak pernah jadi apa-apa. Ya udah, gue cuma bikin lagu, udah tidak ada apapun yang termanifestasi dari situ. Ya udah, kayak gue demen-demennya orang bikinin lagunya masuk ke album gue yang di Kickstart, udah nama doang sama Jen, tapi tidak ada Victornya sama sekali sih, tidak ada kemenangan di situ. Curcol. Bacot. Udah berhenti hujan ya? Belum ya? Udah kali. Udah ya? Oh udah, kalau gitu balik deh. Ini dari tadi ngerekam. Goblok. Siapa suruh rekam? Jatuh.